Dan yang tadi Itu apa temuan nenek-nenek di ini dan di kebun itu gimana dan kronologinya dan? kronologinya tadi kan siang tadi kan kami Polsek Tembalang melakukan kegiatan baksos. Terus kemudian baksos dalam rangka Hari Bayangkara. Kemudian ada informasi ke Polsek Tembalang kalau masyarakat Mangunharjo ada yang mengetahui menemukan seorang yang tergeletak di pinggir sungai di belakang Pondok Pesantren Al-Fatah, Kelurahan Mangunharjo. Jadi arahnya dari Ponpes itu turun ke bawah melewati jalanan yang terjal itu, karena di situ masih banyak hutan-hutan pohon-pohon jati itu. Jadi masuk ke situ ada sungai yang jurusan arah Pengkol itu, Sungai Pengkol. Nah, terus di situ di pinggir sungai ditemukan adanya jenazah atau mayat seorang perempuan. Itu warga setempat atau identitas korban siapa? Identitas korban sampai saat ini belum diketahui karena menurut warga setempat, saksi-saksi yang ada di situ, warga tidak mengetahui orang tersebut atau bukan warga Mangunharjo. Cuman itu kok di tengah-tengah kebun atau hutan di pinggir sungai. Jadi yang menemukan saksinya itu adalah warga yang kebetulan punya lahan atau lahan berkebun di dekat penemuan mayat itu. Saat dia datang ke situ mau bersih-bersih kebun sambil membawa pupuk kandang itu, kok melihat ada orang tergeletak, ditengok-tengok atau dilihat ternyata sudah tidak bergerak. Kemudian melaporkan ke warga dan diteruskan ke Polsek Tembalang. Dan ada ini nih, ada temuan semacam luka atau penganiayaan gitu, luka gitu ada nggak? Kalau dari tim medis tadi dari Puskesmas Kedung Mundu dicek pemeriksaan tidak didapati adanya luka-luka atau tanda-tanda kekerasan. Terus dari olah TKP dari tim Inafis Polrestabes Semarang juga tadi tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan atau tanda-tanda kekerasan. Oke, nah. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya ya seorang wanita kurang lebih umur 70 tahun karena sudah tua kondisinya, udah agak renta itu tubuhnya, terus mungkin berat badan ya sekitar 50 lah karena orangnya kurus kecil. Oke, tindak lanjut setelah apa? Tindak lanjut tadi setelah dicek oleh tim medis, kemudian olah TKP dari tim Inafis, kemudian dievakuasi oleh tim PMI tadi sama BPBD, kemudian dibawa masuk ke ambulan milik PMI Kota Semarang, dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, dan semisal ada warga yang merasa itu anggota keluarga, gimana dan? Kalau ada yang mengetahui, ya nanti dikoordinasikan dengan Polrestabes, tim Inafis, maupun dengan pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi. Oke, siap dan. Sama ini dan evakuasi dari itu tadi kan di hutan jati gitu dan ya, belantara kan ya. Itu ke jalan kampung itu kira-kira berapa kilo atau berapa ratus meter? Dan? Kalau ratus mungkin ya ada hampir 1 kilo mungkin. Ada 400 atau 600 meter ya. Karena jalannya ya nggak begitu jauh sebenarnya, cuman terjal. Jadi turun curam ke bawah, itu ke arah sungai, nyabrang sungai, setelah nyabrang baru di pinggir sungai itu. Jadi nyabrang. Cuman jalannya terjal Mas, jadi kalau sampai ke jalan depan dekat ke TKP sampai ke pondok itu ya mungkin ada 500 meter lebih. Hanya jalannya terjal kalau dari TKP menuju ke arah pondok itu naik terjal. Oke, Pak Masud. Ini Pak dari warga sekitar, terutama saksi yang punya kebun di sebelah TKP itu
nggak pernah melihat si ini Pak, si nganu dan si korban ini. Korban atau wanita tadi ya? Belum pernah melihat dia di situ karena saat berselisih belum pernah ada orang di situ. Itu kok tahu-tahu dia melihat kok ada orang tergeletak dengan kondisi telanjang, tidak tanpa busana, terus didekati kok sudah tidak bergerak, kemudian melapor ke warga setempat. Jangan lupa subscribe ya.